Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Dr. Andes Haji Panusunan Harahap, Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Herdi Agusten, Sarjana Hukum Magister Humaniora. Yang terhormat, Bapak Sahman Girsang, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku narasumber pada hari ini. Yang terhormat, Bapak Syamsul Bahri, Sarjana Hukum Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku moderator. Yang terhormat, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati, pejabat struktural dan fungsional, serta aparatur sipil negara Pengadilan Tinggi Medan yang hadir di ruangan ini. Dan tak lupa pula yang kami hormati, para ketua, wakil ketua, hakim tingkat pertama, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh aparatur peradilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan yang saat ini menyaksikan secara daring melalui Zoom meeting. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan hidayah-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul secara hybrid dalam kegiatan Bimbingan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan dengan topik Penafsiran dan Konstruksi Hukum dalam rangka penemuan hukum oleh hakim. Pada hari ini, Jumat 25 Agustus 2023, bertempat di ruang sidang Cakra Pengadilan Tinggi Medan dan melalui Zoom meeting. Baik, untuk mengawali rangkaian kegiatan pada hari yang berbahagia ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
disilahkan duduk kembali. Sebagai pembuka acara, marilah bersama kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan dipimpin oleh Bapak Effendi Siregar, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mohon izin saya pimpin dengan doa agama Islam, yang lain dimohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Pada hari ini masih memberikan nikmat kesehatan kepada kami, sehingga dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka pembinaan teknis dan administrasi yudisial pengadilan. Untuk itu ya Allah, berikanlah kekuatan dan keberkahan kepada kami semua, agar dapat mengikutinya dengan sukses dan kiranya dapat diaplikasikan dalam pelayanan kepada masyarakat. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunkan segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah, berikanlah rezeki yang banyak kepada keluarga Pengadilan Tinggi Medan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan simak bersama pemaparan materi bimbingan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan pada hari ini dengan topik penafsiran dan konstruksi hukum dalam rangka penemuan hukum oleh hakim. Bersama kita sudah hadir narasumber yang luar biasa, yakni Bapak Sahman Girsang, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, dan moderator Bapak Syamsul Bahri, Sarjana Hukum Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan. Selanjutnya kami serahkan waktu sepenuhnya kepada moderator untuk memandu jalannya acara bimbingan teknis ini yang nantinya akan dirangkaikan dengan sesi tanya jawab. Yang terhormat Bapak Syamsul Bahri, Sarjana Hukum Magister Hukum, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati, Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, yang saya hormati rekan-rekan Hakim Tinggi, Bapak Ibu Hakim Tinggi, adik-adik mahasiswa, para pejabat struktural nggak ada di sini ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sewilayah Pengadilan Tinggi Medan, dan Bapak Ibu pejabat struktural, fungsional, sewilayah Pengadilan Tinggi Medan, sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan yang mengikuti acara ini secara daring. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita lanjutkan pembinaan rutin setiap hari Jumat yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Medan, sebagaimana kegiatan ini adalah merupakan program Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk memberikan
masukan, pengetahuan, atau tambahan ilmu dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk rekan-rekan di Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan. Sedangkan yang hadir di sini yaitu Bapak Ibu Hakim Tinggi adalah juga merupakan narasumber yang nantinya akan membantu narasumber Bapak Sahman Girsang. Pada hari ini akan dibawakan oleh Bapak Sahman Girsang SHM pembinaan yang berjudul Penafsiran dan Konstruksi Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum. Untuk ini nanti kami harapkan kepada Bapak Ibu dari Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan yang mengikuti acara ini agar bertanya atau kita berdiskusi tentang apa-apa hal-hal yang disampaikan oleh pembawa makalah nanti. Di mana tentunya apabila nanti kurang pas atau kurang puas jawabannya, nanti oleh rekan-rekan hakim tinggi yang lain nanti akan ditambahkan. Dan sebelum pemaparan makalah disampaikan oleh Bapak Sahman Girsang SHM, perlu kami bacakan atau perkenalkan Bapak Sahman Girsang dengan membacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Sahman Girsang SHM, NIP 1957 0527 1985 03 1001. Jabatan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan. Pangkat dan golongan pembina utama 4E. Tempat lahir dan tanggal lahir Simalungun 27 Mei 1957. Jenis kelamin pria agama Kristen Protestan. Pendidikan Magister Hukum Universitas Narotama Surabaya. Sarjana Hukum USU, SMU Negeri Seribu Dolok, SMP Negeri Seribu Dolok, SDN Naga Seribu. Alamat rumah Jalan Marakas, nomor 43 Sumatera Utara. Anggota keluarga, pasangan seniorita M. Saragi. Anak ada 3, 1 Ruth Runta Kartika S. Girsang, 2 Ruth T.E. Girsang, 3 Kosman O. Girsang. Riwayat jabatan pekerjaan. Beliau mengikuti calon hakim di Pengadilan Negeri Tangerang. Kemudian staf Pengadilan Negeri Tangerang. Kemudian hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Biak. Hakim tingkat kemudian mutasi ke Pengadilan Negeri Purworejo. Berikutnya mutasi ke Pengadilan Negeri Tuban. Berikutnya mendapat promosi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang. Dan kemudian promosi lagi menjadi Ketua Pengadilan Negeri Raha. Kemudian mutasi menjadi Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Mutasi lagi menjadi Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian diangkat menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang. Selanjutnya mutasi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Dan sekarang beliau bertugas mutasi dari Tanjung Karang ke Pengadilan Tinggi Medan. Demikian riwayat singkat Bapak Sahman Girsang. Dan sebelum beliau menyampaikan makalahnya, untuk memberi semangat kepada pembawa makalah, mari kita berikan aplaus tepuk tangan.
Dan untuk menyampaikan makalah ini, tempat dan waktu kami serahkan kepada Bapak Saman Girsang. Demikian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, yang saya hormati juga Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Ibu Hakim Tinggi yang hadir maupun yang ada di ruangan. Demikian juga adik-adik kami dari universitas. Yang saya hormati juga Bapak Ibu KPN sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, para hakim, para pejabat struktural, dan seluruh warga pengadilan yang mengikuti acara hari ini secara Zoom meeting. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberikan kesehatan, kita diberikan ridhonya, pada hari ini kita bisa melaksanakan tugas kita, terutama pada saat ini dalam mengikuti pembinaan teknis yang kita lakukan setiap hari Jumat. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya diberikan judul oleh Pak KPT untuk menyampaikan materi tentang penafsiran dan konstruksi hukum dalam rangka penemuan hukum. Saya ulangi, penafsiran dan konstruksi hukum dalam rangka penemuan hukum. Bapak Ibu, untuk mengerti tentang apa itu penafsiran dan konstruksi penemuan hukum, tentu kita perlu membahas dulu satu persatu. Apa yang dimaksud penafsiran hukum? Lah, penafsiran itu adalah upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas. Jadi kalau dia kurang jelas, maka diperlukan suatu penafsiran. Kalau sudah jelas, ya tidak perlu lagi ditafsirkan. Nah, banyak kita lihat di dalam undang-undang, kalau kita baca undang-undang itu penjelasan sudah jelas. Kalau sudah jelas, ya tidak perlu ditafsirkan lagi. Nah, terus ada konstruksi hukum. Nah, konstruksi hukum ini adalah suatu cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan. Suatu cara untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan. Nah, sedangkan penemuan hukum, di sini banyak pendapat, tapi intinya adalah penemuan hukum itu adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang memiliki tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkret. Nah, jadi di sini diberikan tugas bahwa yang melakukan penemuan hukum itu bukan hanya hakim, tetapi disebutkan juga ada yaitu petugas hukum lainnya, termasuklah di sini kepolisian, terus dari kejaksaan, atau dari Kemenkumhamnya. Nah, itu diberikan untuk penafsiran hukum. Penemuan hukum dilakukan karena ada kalanya undang-undang tidak lengkap atau memiliki penafsiran yang tidak jelas. Dengan demikian, hakim harus mencari hukum dan harus menemukan hukumnya. Hal ini dikenal dengan penemuan hukum atau rechtsbinding. Ya, teori tentang penemuan hukum kemudian menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran hukum terhadap undang-undang. Ada juga
Scholten yang memberikan tentang penegasan terhadap pengertian penemuan hukum itu mengatakan bahwa penemuan hukum berbeda dengan penerapan hukum. Ya, penemuan hukum berbeda dengan penerapan hukum. Karena pada penemuan hukum ditemukan sesuatu yang baru. Penemuan hukum dapat dilakukan melalui penafsiran, analogi maupun penghalusan hukum. Jika hakim dalam memutus suatu perkara hanya didasari oleh hak dan kewajiban yang ada, maka hakim tidak lebih dan tidak kurang hanya sebagai robot. Karena hakim bukan robot, maka hakim dapat membuat peraturan baru. Penerapan hukum, ya tadi penemuan hukum berbeda dengan penerapan hukum. Nah, kalau penerapan hukum itu adalah pembuatan menerapkan hukum, diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum apabila tidak pernah dilaksanakan. Jadi penerapan hukum itu adalah menerapkan hukum itu sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Sudikno Mertokusumo itu mengatakan penemuan hukum adalah konkretisasi, kristalisasi atau individualisasi peraturan hukum atau dassollen yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret atau dasein. Peristiwa konkret tersebut harus dihubungkan dengan peraturan hukum agar dapat tercakup oleh peraturan hukum itu. Sebaliknya, peraturan hukum harus disesuaikan dengan peristiwa konkret agar dapat diterapkan. Nah, konkretisasi, ya, konkretisasi itu adalah suatu perwujudan, ya. Sedangkan kristalisasi itu penjernihan atau penegasan. Ini berupa suatu kesimpulan singkat. Dassollen adalah peraturan hukum yang bersifat umum atau kenyataan normatif yang biasanya ini disebut sebagai suatu yang seharusnya terjadi itu dassollen, sedangkan dasein itu adalah kenyataan yang terjadi. Kenyataannya seperti apa? Individualisasi itu metode pendidikan yang menekankan penyesuaian pengajaran pada perbedaan individual. Nah, itulah penemuan hukum dalam pengertian dari para sarjana. Sekarang ada penemuan hukum dalam arti sempit. Ya, penemuan hukum itu juga disebutkan dalam arti sempit, yaitu jika peraturannya sudah ada dan sudah jelas, di mana hakim tinggal menerapkannya saja. Dalam penerapannya, hakim tetap dianggap melakukan penemuan, yaitu menemukan kecocokan antara maksud atau bunyi peraturan undang-undang dengan kualifikasi peristiwa atau kasus konkretnya. Untuk kita hakim dalam hari-harinya, penemuan hukum dalam arti sempit ini kita selalu menerapkan ini dalam tugas-tugas kita di dalam membuat suatu putusan di mana hukumnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita mencocokkan unsur-unsur dari pidana yang didakwakan kepada peristiwa yang ada. Jadi mencocokkan keadaan itu, apakah keadaan itu cocok untuk diterapkan di dalam hukum, unsur-unsur yang sudah ada. Nah, sedangkan pengertian penemuan hukum dalam arti luas, penemuan hukum dalam arti luas, ini posisi hakim bukan lagi sekedar menerapkan peraturan hukum yang sudah jelas dengan mencocokkannya pada kasus yang ditangani, melainkan sudah lebih luas hakim dalam membuat putusan, sudah memperluas makna suatu ketentuan undang-undang yang dibagi atas konstruksi hukum dan interpretasi hukum. Van Eigema Homes menyatakan bahwa penemuan hukum
lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret. Jadi dalam pengertian penemuan hukum dalam arti luas, kita harus menafsirkan hukum itu untuk memperluas artinya. Contoh ya, kalau dalam undang-undang itu kan 351 penganiayaan, kan tidak dijelaskan di situ secara rinci penganiayaan itu apa, ya. Lalu oleh hakim itu harus menafsirkan, oh penganiayaan itu harus begini, begini, begini. Nah itu yang harus kita tafsirkan. Terus ada juga contohnya penganiayaan mengakibatkan luka berat. Ya, luka berat itu tidak disebutkan secara rinci. Apa sih luka berat? Bagaimana dia supaya yang disebut dengan luka berat, maka harus ditafsirkan secara luas. Nah, apa gunanya penemuan hukum itu? Kegunaan penemuan hukum itu adalah mencari dan menemukan kaidah hukum yang dapat digunakan untuk memberikan keputusan yang tepat atau benar, dan secara tidak langsung memberikan kepastian hukum juga di dalam masyarakat. Sementara itu kenyataan menunjukkan bahwa ada kalanya pembuat undang-undang sengaja atau tidak sengaja menggunakan istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang sangat umum sifatnya, sehingga dapat diberi lebih dari satu pengertian atau penafsiran. Contohnya begini, pengertian yang tidak jelas itu, ya, di dalam undang-undang di KUH Perdata yang disebutkan di situ bahwa suatu perjanjian itu arti dari pihak ketiga, ya, arti daripada pihak ketiga. Di dalam perjanjian itu kontrak seringkali tidak jelas. Terkadang pihak ketiga itu mengacu pada pihak lain. Nah, jadi siapa yang disebutkan di situ pihak ketiga di dalam undang-undang itu tidak jelas, sehingga perlu ditafsirkan. Karena Adam bilang pihak ketiga adalah sebenarnya dia tidak ikut di dalam kontrak itu. Nah, disitulah perluasannya. Ada kalanya istilah kata pengertian atau kalimat yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan tidak jelas arti atau maknanya, atau tidak dapat diwujudkan lagi dalam kenyataan sebagai akibat adanya perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat. Ada kalanya terjadi suatu masalah yang tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut. Jadi di dalam undang-undang itu tidak diatur dia, tetapi harus dilaksanakan. Nah, itulah nanti berlaku penafsiran a contrario. Di dalam undang-undang disebutkan seperti ini, umpamanya dilarang masuk. Nah, yang berlawanan diambil dari situ. Kalau dilarang masuk, ya kita keluar dari situ. Nah, seperti itulah diambil contoh-contohnya. Dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan itulah seorang hakim atau pengemban profesi hukum lainnya harus dapat menemukan dan juga menentukan apa yang dapat dijadikan hukum dalam rangka pembuatan keputusan hukum atau penyelesaian masalah hukum yang sedang dihadapi. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, setelah kita tahu kegunaan penemuan hukum, penafsiran hukum itu apa, maka ada apa yang menjadi latar belakang. Kenapa sih harus ada penafsiran hukum itu? Nah, ada latar belakang penemuan hukum, dijelaskan dari Bapak kita, Sudikno, itu menjelaskan latar belakang perlunya seorang hakim melakukan penemuan hukum adalah karena hakim tidak boleh menangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya
tidak lengkap, atau tidak jelas. Kalau ini bagi kita semuanya kan sudah tahu bahwa untuk para hakim, pengadilan itu kan tidak boleh menolak suatu perkara. Sehingga itulah melatar belakangi hakim itu boleh melakukan penemuan hukum. Di pasal 20 AB Algemeen Bepalingen, hakim harus mengadili perkara berdasarkan undang-undang. Demikian juga bunyinya di pasal 22 AB dan juga diatur di dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang yang mengaturnya, melainkan wajib mengadilinya. Hal itu seurut juga dengan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Nah, ketika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara, saat itulah hakim harus melakukan penemuan hukum atau rekspinding itu. Nah, dasar yang lebihnya yang kita ketahui lagi adalah dasar hukum penemuan hukum itu ada di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor Undang-Undang tahun 2009, yaitu tentang pokok kekuasaan kehakiman. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Itulah dasar hukumnya untuk suatu penemuan hukum. Lebih lanjut dijelaskan lagi konstruksi hukum. Ya, tadi kan ada konstruksi hukum dan penemuan hukum oleh hakim. Nah, konstruksi hukum pada dasarnya dilakukan apabila terjadi beberapa hal. Jadi kalau ada beberapa hal ini, maka kita memerlukan konstruksi hukum. Konstruksi hukum itu adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan. Nah, itu diperlukan apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang dapat diterapkan terhadap kasus yang terjadi. Jadi kalau tidak ada undang-undangnya, disangkut pautkan lagi dengan tadi kita wajib untuk mengadili dan memutus, maka kita memerlukan penemuan hukum. Dan yang berikut diperlukan kalau peraturannya tidak jelas. Terjadi kekosongan hukum atau Rex vacuum dan terjadi kekosongan undang-undang atau wet vacuum. Maka kita dibutuhkan untuk melakukan suatu penemuan hukum untuk menyelesaikan perkara yang diajukan di pengadilan. Metode konstruksi hukum oleh hakim. Ya, untuk selanjutnya ada beberapa metode bagaimana kita melakukan konstruksi hukum yang digunakan oleh hakim, yaitu metode argumentum per analogium, analogi. Ada metode argumentum a contrario, ada metode penyempitan atau pengkonkretan hukum. Ada metode fiksi hukum. Saya sampaikan satu persatu ya. Apa yang dimaksud dengan metode argumentum per analogium atau analogi. Metode argumentum per analogium ini adalah metode analogi penemuan hukum dengan cara mencari esensi yang lebih umum dari peristiwa hukum atau perbuatan hukum, baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya. Berdasarkan metode ini, peristiwa yang serupa atau sejenis yang diatur dalam undang-undang diperlukan sama,
Dengan demikian, analogi memberi penafsiran pada peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut. Penemuan hukum metode argumentum, ya, per analogi ini pernah heboh untuk di dunia peradilan. Pada saat itu keputusan Yang Mulia Bapak Bismar Siregar waktu itu menjabat sebagai KPT Medan yang melakukan penafsiran analog tentang benda, bonda. Kalau bahasa Bataknya itu dia menulis di situ bonda, sehingga dia diviralkan dengan mengayun Bapak Bismar Siregar. Nah, pada waktu itu dia menganalogkan benda untuk memberikan sesuatu barang di dalam kasus 378 penipuan, dalam kasus orang berjanji untuk menikah padahal tidak jadi, sehingga memberikan kehormatannya dia merasa ditipu. Dia di situ kan memberikan sesuatu barang. Nah, ditafsirkanlah di situ barang itu adalah sebagai suatu jasa oleh Pak Bismar Siregar, akhirnya ditafsirkan termasuk pengertian barang. Nah, dihukumlah itu 3 tahun, walaupun itu kemudian ada pengadilan-pengadilan yang mengikuti itu sempat mengadili, tetapi kemudian kasus itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Sehingga sekarang tidak bisa lagi diikuti. Itulah kasus menafsirkan barang. Sebenarnya penafsiran itu hampir sama dengan ares listrik, ya, pencurian listrik, karena listrik itu kan tidak bisa dicuri, barangnya yang mana. Yang bisa dicuri adalah alirannya. Nah, seperti itu kira-kira dalam penafsiran pada kita di pengadilan. Baru yang metode yang kedua adalah metode argumentum a contrario. Metode argumentum a contrario adalah metode penemuan hukum yang memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan jika undang-undang menetapkan hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tersebut. Nah, di dalam metode argumentum a contrario ini adalah diambilkan penafsiran yang berlawanan dengan peraturan tersebut. Contohnya di dalam KUH Perdata di pasal 34, di situ disebutkan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat waktu 300 hari sejak saat perceraian. Tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari. Nah, a contrario-nya adalah bahwa kalau sudah lewat 300 hari berarti diperbolehkan begitu. Itulah contoh yang ada di dalam pasal 34 KUH Perdata. Sedangkan metode penyempitan atau pengkonkretan hukum, ya, dari metode ini memberikan suatu pengertian bahwa penyempitan hukum atau pengkonkretan hukum tidak jarang norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan terlalu luas dan terlalu umum ruang lingkupnya sehingga hakim perlu mempersempit makna tersebut. Metode ini bertujuan menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak. Nah, contoh kasus dalam bagaimana menafsirkan di dalam metode penyempitan atau pengkonkretan hukum ini adalah di pasal 1330 KUH Perdata di situ disebutkan 1330 yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa. Ini kan secara umum dia.
memerlukan suatu penafsiran hukum. Dewasa itu apa? Nah, dewasa itu apa? Jadi memberikan suatu penafsiran dia supaya dipersempit penafsirannya di dalam penyempitan pengkonkretan hukum. Umpamanya di pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan secara spesifik bahwa yang belum dewasa yaitu berumur 21 tahun. Nah, sedangkan kasus-kasusnya umpamanya kalau di Undang-Undang Jabatan Notaris itu menyebutkan dewasa itu 18 tahun. Sementara di Undang-Undang Pemilu dewasa itu 17 tahun. Di Undang-Undang Perkawinan disebut dewasa 16 tahun untuk perempuan bisa menikah, terus untuk laki-laki 19 tahun. Undang-Undang Peradilan Anak menyebutkan dewasa itu 18 tahun. Sedangkan di hukum adat menyebutkan dewasa itu kuat gawe. Nah, disitulah dia disempitkan pengertiannya supaya terfokus kepada kasus yang kita hadapi. Contoh lagi yaitu di pasal 666 KUH Perdata. Ya, di situ disebutkan batasan tetangga, ya, tetangga. Kalau di perdata itu disebutkan tetangga. Artinya seseorang boleh menggugat tetangganya untuk memotong pohon yang melewati batas rumah. Nah, di situ dipersempit bahwa tetangga itu padahal yang ada di situ tetangganya adalah yang mengontrak. Jadi yang mengontrak tidak dimaksudkan sebagai tetangga di dalam pasal 666 KUH Perdata. Difokuskan dia adalah pemilik rumah yang bertetangga itu. Kalau dia penyewa, tidak masuk di situ. Nah, disitulah penyempitan hukum. Sedangkan yang keempat adalah metode fiksi hukum. Nah, metode fiksi hukum ini adalah suatu azas di mana setiap orang dianggap tahu hukum. Ya, padahal tidak seperti itu kenyataannya. Seorang ahli pun, profesor apa dia tidak mungkin mengetahui seluruh hukum yang ada di negeri kita ini. Seorang ahli itu hanya ahli di bidangnya. Dia tidak boleh dikatakan ahli dalam segala hal. Nah, dari metode ini, fiksi hukum ini mengatakan bahwa semua orang dianggap sudah tahu hukum. Semua orang dianggap tahu hukum. Jadi tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak suatu perkara karena tidak tahu hukum. Karena semua dianggap sudah tahu. Nah, ini bisa kita lihat di suatu undang-undang. Apabila suatu undang-undang sudah disahkan, maka ditaruh di situ undang-undang ini ditetapkan tanggal sekian, dimuat di dalam lembaran negara. Begitu undang-undang itu dimuat di dalam lembaran negara, maka sudah dianggap tahu. Jadi bagi kita tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan, oh saya tidak tahu undang-undang itu. Nah, karena ada aturannya, setiap undang-undang yang sudah dimuat di dalam lembaran negara, maka semua orang dianggap tahu. Di dalam penemuan hukum itu ada juga ajas-ajasnya. Dia ajas-ajas penemuan hukum. Ajas-ajas penemuan hukum, di situ ada 3 azas yang disampaikan. Ajas lex superior derogat legi inferior. Ini pada saat kita kuliah dan adik-adik juga waktu kuliah, ajas ini saya kira sudah paham ini. Ajas lex superior derogat legi inferior. Ajas lex specialis derogat legi generali. Ajas lex posterior derogat legi priori. Nah, saya kira ini sudah tahu, namun demikian
untuk mengingat-ingat kita kembali, saya sampaikan bahwa Ajas lex superior derogat legi inferior ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ya, dengan demikian peraturan yang lebih tinggi akan menyampingkan peraturan yang lebih rendah. Ajas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan. Nah, di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di situ sudah dijelaskan tentang susunan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Kabupaten. Nah, sementara yang lainnya itu diatur juga di dalam TAP MPRS nomor 20. SEMA tidak termasuk dalam peraturan susunan peraturan itu. Itu hanya merupakan pedoman bagi hakim dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan hierarki yang telah disebutkan di atas, maka materi muatan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di dalam Mahkamah Agung juga sudah ada membatalkan beberapa peraturan-peraturan yang disampaikan ke Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ajas yang kedua yaitu Ajas lex specialis derogat legi generali. Ajas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus menyampingkan peraturan yang lebih umum. Ajas lex specialis derogat legi generali hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama. Jadi contohnya di sini adalah lex generalisnya adalah pasal 10 KUHP yang menyebutkan tentang jenis-jenis pidana, yaitu pidana pokok, pidana tambahan. Nah, itu secara khusus di dalam Undang-Undang SPPA di pasal 71 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, di situ diatur secara khusus tentang jenis-jenis hukuman untuk anak, yaitu pidana pokoknya bagi anak, terus pidana tambahan ada secara khusus diatur. Jadi yang diberlakukan terhadap persidangan anak tentu yang diatur di dalam pidana pokok di dalam Undang-Undang Peradilan Anak. Sedangkan yang umum adalah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 10 KUHP tadi. Sedangkan ajas berikutnya yaitu ajas lex posterior derogat legi priori. Ya, ini sederhananya ajas ini berarti peraturan yang baru menyampingkan peraturan yang lama. Ajas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat dan berdasarkan hierarki. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA itu secara tegas mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Jadi dia secara kontit bahwa supaya mencegah untuk tidak ada pertentangan apakah berlaku undang-undang yang lama atau undang-undang yang baru, maka secara tegas menyatakan mencabut undang-undang yang lama. Itu yang bisa saya sampaikan di dalam tentang penemuan hukum, penafsiran hukum, dan konstruksi hukum dalam rangka penemuan
hukum. Nah, apa yang saya sampaikan itu hanya merupakan garis-garis besarnya saja, bagaimana kita menafsirkan konstruksi hukum, bagaimana kita melakukan penemuan hukum di dalam tugas kita sehari-hari. Terima kasih, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada pembawa makalah, Bapak Saman Girsang, yang telah menyampaikan makalah dengan judul Penafsiran dan Konstruksi Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan tadi beliau telah menyampaikan beberapa hal tentang makalah ini, yang mana dapat kami kutip beberapa hal, yaitu penafsiran hukum dilakukan apabila hukum atau undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang tidak atau kurang jelas, atau ketika timbul peristiwa konkret undang-undang belum mengaturnya. Tetapi apabila sudah jelas, tidak perlu ditafsirkan lagi. Untuk melakukan penafsiran atau penemuan hukum ini, ada beberapa metode yang dipakai oleh pelaksana undang-undang, khususnya hakim. Ini tadi telah diuraikan oleh Bapak Saman Girsang secara jelas. Dan perlu diingat, untuk melakukan penafsiran dan penemuan hukum ini memerlukan pengetahuan hukum yang luas dan pengalaman praktek hukum yang cukup. Jadi tidak sembarangan orang bisa atau boleh menafsirkan hukum. Jadi terhadap orang-orang yang terlampau percaya diri untuk melakukan penafsiran hukum ini nanti akan mendapat banyak masalah. Ini sudah bisa kita lihat beberapa kasus di pengadilan, di mana hakim memutus perkara dengan membuat penafsiran tersendiri terhadap perkara yang diputusnya, dan akhirnya menimbulkan masalah, dan si hakim juga mendapat masalah. Sebagai salah satu contoh baru-baru ini, yaitu kasus di Jakarta Pusat berkaitan dengan undang-undang pemilu kalau tidak salah itu. Putusan hakimnya menambah atau perpanjangan pemilu atau apa itu ya. Penundaan bukan perpanjangan, penundaan pemilu. Ini mungkin hakim yang bersangkutan melakukan penafsiran terhadap pasal-pasal dari undang-undang pemilu tersebut, sehingga mereka memutuskan pemilu itu dapat ditunda. Sedangkan pemerintah sudah menentukan jadwal yang ketat, tahap demi tahap, tahapan-tahapan pemilu tersebut sampai nanti di pilpresnya tahun bulan 10 kalau tidak salah, itu tahun depan. Nah, jadi ini kan terjadi permasalahan, terjadi pro dan kontra di masyarakat, dan akhirnya Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut, dan hakim yang bersangkutan juga mendapat masalah. Jadi kami ingatkan sekali lagi, untuk melakukan penafsiran hukum harus hati-hati, dan juga memerlukan penguasaan hukum yang mumpuni, supaya argumentasinya jelas dan kuat. Sehingga nanti ketika timbul permasalahan dan timbul adu argumentasi, bisa dipertahankan keputusan yang kita ambil tersebut. Ini yang perlu diingatkan kepada
adik-adik kami di pengadilan yang sekarang bertugas di pengadilan negeri, yang nanti dengan bertambahnya usia, bertambahnya eh, dengan bertambahnya jam terbang di bertugas sebagai hakim di pengadilan, baik itu pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, nanti akan menambah banyak wawasan sehingga nanti dapat melakukan penafsiran maupun apabila menemukan hal-hal yang kurang jelas, tidak jelas, atau bahkan belum diatur dalam undang-undang terhadap suatu kejadian konkret yang ditemukan di persidangan. Dan selanjutnya untuk itu kok mati-mati terus. Untuk itu kami membuka kesempatan kepada bisa diganti ini apa? Coba ganti yang itu mic-nya. Ya, kami lanjutkan. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab atau diskusi terhadap makalah yang dibawakan oleh Bapak Saman Girsang ini. Dan untuk kesempatan pertama kami buka untuk 2 penanya. Silakan rekan-rekan dari pengadilan negeri untuk bertanya atau berdiskusi. Tidak bertanya pun berdiskusi tentang masalah-masalah tentang penafsiran ini. Dan nantinya akan dijawab oleh pembawa makalah dan juga nanti rekan-rekan hakim tinggi di ruangan ini nanti akan menambahkannya. Kami persilakan. Bagaimana Bapak Ibu dari ini khususnya ini kalau dilihat dari seluruh PN, hakim PN Medan mana ini? Ini hakim PN Medan inilah hakim-hakim senior. Pada umumnya adalah mantan ketua pengadilan negeri yang sudah banyak pengalaman, sudah bertugas sekian puluh tahun di pengadilan negeri, sudah menangani banyak kasus, tentunya punya pengalaman tentang masalah hukum, baik itu perkara-perkara yang diajukan itu tidak jelas, kurang jelas, atau bahkan pernah menangani kasus yang tidak ada diatur dalam undang-undang. Atau kami yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, bagaimana Bapak Ibu? Kalau tidak, mana PN Medan? Biar saya yang bertanya ke Pengadilan Negeri Medan. Pengadilan Negeri Medan, hadir ya? Hadir. Itu masih tertutup apanya suaranya. Ada pertanyaan atau saya yang akan bertanya ke Pengadilan Negeri Medan? Ya, saya yang bertanya ya. Baru-baru ini Mahkamah Agung ada menerbitkan surat edaran tentang larangan melakukan penetapan penetapan beda agama ya, perkawinan beda agama. Ya, bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap masalah perkawinan beda agama ini? Ini juga masalah penafsiran ini. Sebab sebelum surat edaran ini dikeluarkan, ada salah satu pengadilan negeri yang mengabulkan perkawinan beda agama ini untuk dicatatkan di catatan sipil. PN Medan, silakan jawab.
Ya, silakan Pak Sahlan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang mulia narsum dan moderator. Menarik sekali memang apa yang dibicarakan. Hanya saja dari PN Medan memang belum memberikan suatu reaksi untuk bertanya. Tetapi di dalam forum suatu diskusi, kita sebaiknya jika mereka tidak melakukan pertanyaan, kita berpindah saja ke audien yang lain. Jadi di dalam diskusi itu harus berjalan fair dan kemudian juga bagaimana kita menggugah para audien itu untuk bertanya. Nah, dia mungkin mau silent saja dulu melihat bagaimana gerak langkah yang lain. Nah, mungkin lemparkan saja dulu kepada audien yang lain. Nah, mumpung mic sudah pada saya sedikit ingin minta penjelasan dari narsum. Tadi panjang lebar disampaikan tentang penafsiran ini. Nah, saya ingin juga lebih tahu apa perbedaan penafsiran hukum perdata dengan penafsiran tentang pidana. Nah, ini kan harus jelas juga. Apakah memang dibolehkan penafsiran? Nah, macam-macam penafsiran itu kan ada. Nah, tadi narsum mungkin belum menjelaskan lebih jauh. Ini yang kita maksud di sini adalah penafsiran bidang hukum perdata atau secara menyeluruh. Nah, kemudian ketika penafsiran itu telah terjadi sesuatu kekeliruan, nah bagaimana wujud penyelesaian daripada kesalahan penafsiran itu dalam suatu produk hukum yang sudah salah di dalam suatu penafsiran itu? Apakah menunggu, kalau dalam putusan hakim mungkin bisa saja menunggu putusan itu sampai ingkrah. Tetapi bagaimana kalau di dalam forum-forum yang lain ataupun pejabat-pejabat yang lain telah salah dalam melakukan suatu penafsiran? Sehingga terjadilah kekacauan hukum itu sendiri. Kita ingin melakukan pembaharuan hukum, tetapi para pejabat-pejabat telah salah di dalam melakukan suatu penafsiran itu sendiri. Nah, banyak kalau kita baca literatur itu sudah banyak terjadi kesalahan-kesalahan di dalam suatu proses penafsiran hukum ini. Nah, tapi terjadi kekeliruan penafsiran itu, apa penyelesaiannya? Apa instrumen hukum ketika terjadi kekeliruan penafsiran itu sendiri? Makasih. Terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Sahlan atas partisipasinya dalam diskusi ini. Tadi telah kami tawarkan kepada terima kasih. Tadi telah kami tawarkan kepada audiens, yaitu dari Pengadilan Negeri seluruh Sumatera Utara. Dan sepertinya, atau mungkin masalah penafsiran ini terlampau tinggi mungkin ilmunya nih. Ini ilmu apa ini? Ilmu profesor-profesor nih, profesor doktor. Jadi memang harus kita akui masalah penafsiran ini memang memerlukan penalaran yang tinggi. Kalau salah kalau silap kita bisa terjadi kesalahan fatal. Jadi ini termasuk salah satu pekerjaan hakim yang paling sulit ini menafsirkan ini. Masalah penafsiran, penemuan hukum, ini memang tugas orang-orang setengah dewa juga ini. Kalau model-model seperti kita ini mungkin termasuk sulit untuk
melakukan ini. Tapi walaupun begitu, kita harus tetap belajar masalah penafsiran ini. Mana tahu di tengah perjalanan tugas kita temukan masalah-masalah yang perlu ditafsirkan, dan ini kita bisa berkonsultasi ke sana kemari untuk mendapatkan pemecahan terhadap masalah ini. Dan selanjutnya tadi Pak Sahlan tadi ada bertanya kepada pembawa makalah atau pemateri, yaitu tentang dua hal, yaitu bagaimana apakah yang disampaikan ini mencakup juga pidana perdata, masalah penafsiran disampaikan ini, dan apabila timbul kesalahan dalam penafsiran, apa yang harus dilakukan terhadap kesalahan tersebut. Demikian kami sampaikan. Silakan Pak pembawa makalah. Baik, terima kasih kepada rekan Pak Sahlan yang menggugah kita untuk menelisik kembali tentang bagaimana penafsiran hukum itu dilakukan. Nah, bagaimana penafsiran di dalam hukum perdata, bagaimana penafsiran di dalam hukum pidana. Di dalam hukum perdata, penafsirannya itu adalah bersifat privat. Jadi keberlakunya penafsiran itu adalah hanya untuk para pihak. Hanya untuk para pihak dalam menyelesaikan sengketa penggugat dan tergugat. Nah, di dalam penafsiran itu, hukum yang ditafsirkan oleh hakimnya itu hanya berlaku untuk para pihak tersebut. Tidak berlaku secara umum. Tidak berlaku secara umum. Sedangkan penafsiran di dalam hukum pidana, tentu kita berdasarkan undang-undang hukum pidana. Di mana di dalam undang-undang hukum pidana itu kan sudah jelas aturannya, tinggal kita mencocokkan faktanya, menafsirkan dan menyempitkan artinya, atau memperluas arti daripada unsur-unsur yang ada di dalam hukum pidana itu. Sedangkan hukum pidana itu berlaku secara umum. Dia untuk berlaku karena di situ ada kepentingan negara, di mana diwakili oleh jaksa. Lah disitulah perbedaannya, Pak. Jadi bagaimana kalau terjadi masalah? Bagaimana kalau terjadi masalah? Nah itulah makanya di dalam penafsiran hukum, di dalam hukum perdata itu tentu berwujud nanti ke Mahkamah Agung. Tetapi intinya bahwa penafsiran hukum di dalam hukum perdata hanya berlaku terhadap para pihak. Tidak dapat diberlakukan secara umum terhadap orang yang berperkara yang hampir-hampir mirip dengan seperti kasus yang dihadapi, itu tidak bisa disampaikan. Karena sebenarnya penafsiran itu juga, itu kan pasti ada dasarnya. Karena di dalam kita tahu bahwa di negara kita ini dasar daripada tadi pasal 5 itu hakim wajib menggali dan mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, bagaimana nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat? Itulah di perdata tadi. Hidup dia. Kalau di masyarakat umpamanya seperti hak ulayat, dia masih hidup di sana, maka bisa diterapkan tentang itu. Jadi kita melihat kepada hukum yang ada di dalam masyarakat itu dan masih berkembang. Dan berlakunya hanya kepada para pihak yang berperkara itu. Tidak bisa disampaikan, dikategorikan berlaku secara umum terhadap perkara-perkara lain. Sedangkan di pidana, lain masalahnya. Hanya sudah ada ketentuan undang-undang didasarkan kepada dakwaan, tinggal kita menafsirkan bagaimana kita mencocokkan fakta-fakta yang ada untuk bisa diterapkan di dalam hukum pidana. Begitu saya kira, Pak. Terima kasih. Kalau masih ada yang mau nambahkan, monggo disilahkan. Terima kasih Pak Girsang. Ada rekan-rekan hakim yang ingin menambahkan? Silakan Pak Longser. Terima kasih Pak Moderator, rekan-rekan peserta BINTEK.
ini memang berkaitan dengan justifikasi, legitimasi terhadap penafsiran. Memang yang kami catat di sini, kami baca dalam catatan penulis, hasil penafsiran hukum harus logik atau masuk akal atau ketemu nalar. Ini yang dia sebutkan, saya nggak sebut dulu pengarangnya. Artinya hasil penafsiran tersebut dapat diterima oleh logika berpikir dari seluruh pemangku. Mungkin kalau Pak kita kaitkan dengan penjelasan Pak narasumber tadi, mungkin kalau di perdata mungkin privat itu tentu apakah logik penafsiran tersebut, apakah masuk secara akal nalar. Ada batasannya, baik di pidana, di publik, hukum publik maupun hukum perdata privat, saya kira ada rambu-rambu. Jadi penafsiran tidak boleh sembarangan tafsir. Tapi yang jelas kita dibatasi oleh tadi beberapa tafsir itu penafsiran sistematis, logika, dan gramatikal, historis. Ya, memang ini yang sering kita pakai, kita pelajari di bangku kuliah. Namun dalam perkembangan berikut tentu sudah makin berkembang ini. Contoh yang dalam pengambilan dana dari rekening si A dipindahkan ke rekening si B. Memang tadi kalau pencurian arus listrik, oke lah, sudah sepakat kita itu pencurian. Arusnya yang dipindahkan dari kabel masuk ke rumahnya si A dari rumah si B. Itu kan mencuri arus, yang bayar listriknya, pulsanya adalah si A. Itu kita tafsirkan sepakat. Tapi memindahkan rekening di tabungan si A ke rekening si B di dalam rekening yang berbeda, itu mungkin sudah pikiran yang baru. Tapi itulah logika. Cuman di sini dalam perkembangan hukum privat adat. Nah ini kita harus, mungkin ini agak emosi semua nih. Di dalam hukum adat Batak disebutkan bahwa perempuan tidak punya hak waris, ya kan gitu ya? Udah ada absen nih Bu. Masih Ada ada. absen. Apakah bisa kita tafsirkan yang dapat hak waris? Ya kan? Ada lagi. Kenapa Pak? PDF kita. Analog atau apa itu? Kontrario. Kontrario ya. Kalau disebut perempuan di kalangan suku etnis Batak tidak memperoleh hak waris, kan gitu ya? Apakah boleh kita tafsirkan bahwa yang mendapat hak waris itu adalah laki-laki? Itu penafsiran yang mungkin kontrario ya. Nah, sekarang kita dalam prakteknya ini kita tafsirkan bagaimana kita menafsirkan hukum adat itu dalam perkembangan zaman sekarang. Apakah logis ataukah sesuai dengan cita hukum? Kalau di dalam bahasa ada cita hukum ya. Apakah tujuan hukum itu ada kemanfaatan, kepastian hukumnya untuk melindungi kepentingan si perempuan yang tadinya satu-satunya perempuan anaknya, apakah tidak boleh memperoleh hak waris? Nah, kan? Karena tadi rumusnya perempuan tidak punya hak waris, padahal dia nggak punya anak laki-laki, hanya satu-satunya. Apakah boleh kita tafsirkan bila mana tidak punya laki-laki, maka si perempuan adalah dianggap sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, karena dianggap dia sebagai laki-laki, maka dia punya hak waris. Nah, ini contoh-contoh penafsiran dalam pikiran saya ya. Nggak tahu kalau kawan-kawan sepakat, karena persoalan ini sekarang di kalangan etnis Batak terhadap harta warisan sudah banyak berkembang, karena nilai-nilai tanah di daerah wisata di Danau Toba itu makin berkembang, sehingga terjadi konflik antara si laki-laki dengan perempuan yang menafsirkan bahwa hanya laki-laki lah yang berhak terhadap. Saya kira ini dulu. Saya kira ini kita bahas bersama, saya ini diperdebatkan aja. Tapi harus dibatasi bahwa apakah penafsiran tersebut harus logik, masuk akal, dan sesuai dengan rasa keadilan dan cita hukum itu sendiri. Nah kalau kita lindungi si hak perempuan, ini kasus yang kita tangani nggak apa-apa, terbuka. Ada satu keluarga, satu anaknya, 5 perempuan. Selama orang tuanya hidup, si orang tua ini adalah dipelihara oleh si perempuan. Si anak menghabiskan harta aja kerjanya, menjual, mabuk-mabukan, dan segala macam. Begitu si orang tua meninggal, tinggal harta warisan sekian miliar. Si laki-laki ngotot, saya punya hak sendiri karena saya laki-laki. Dalam warisan tidak boleh perempuan dapat. Nah, tiba di tangan hakim. Bagaimana hakim menafsirkan hak waris terhadap perempuan tadi yang sejak orang tuanya sakit-sakitan diurus dan dirawat oleh si perempuan. Si laki-laki taunya menghabiskan harta. Saya kira ini ya.
kita bahas bersama. Saya tidak mengatakan itu yang benar, yang salah, yang tidak salah. Saya kira ini kembali kepada penafsiran terhadap nilai-nilai hukum adat yang berkembang di masyarakat dewasa ini. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih, Pak Moderator. Kembalikan. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Pak Longser Sormin yang telah membahas tentang penafsiran di bidang hukum perdata, khususnya perdata adat, yang telah banyak perubahan nilai-nilai tentang siapa pewaris, siapa yang tidak menjadi pewaris. Untuk itu kami serahkan kepada narasumber. Ada tambahan nih, boleh? Ada tambahan, Pak? Ya. Maaf, ini Pak Kurnia duluan. Oh, sorry Pak ya, sebentar. Singkat Pak ya. Iya, singkat aja lah. Mengingat waktu sangat terbatas, singkat saja. Saya tadi menyimak apa yang disampaikan oleh rekan kita, Bapak Sahlan, Dr. Sahlan. Beliau pada intinya mempertanyakan apakah materi bintek yang saat ini dipaparkan menyangkut ke pidana atau perdata, atau hanya pidana atau perdata. Itu tadi pertanyaan beliau. Kalau saya tidak salah simak tadi. Itulah. Dan di mana perbedaannya, penafsirannya untuk interpretasi yang ada dikenal di doktrin yang bisa digunakan ke pidana dan mana yang bisa digunakan ke perdata. Kalau tidak salah tadi begitu Pak salahnya. Begitu tadi. Saya hanya menambahkan aja Pak. Sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009, hakim maupun hakim konstitusi tidak boleh menolak perkara, harus menggali, mengikuti nilai-nilai hukum dan keadilan yang ada dalam masyarakat. Kemudian pasal 10, tadi Bapak sudah sampaikan, hakim tidak boleh menolak. Pasal 22, Algemene, bepalingen van uitkeping, juga hakim tidak boleh menolak. Lalu pertanyaannya, contoh Bapak tadi sudah kasihkan pasal 362. Bapak menafsirkan ke pencurian listrik. Nah, saya mohon maaf nih Pak. Pengamatan saya, tadi yang Bapak sampaikan itu menyangkut ke interpretasi baik pidana maupun perdata. Hanya tidak semua interpretasi yang kita kenal dalam doktrin bisa digunakan ke pidana dan juga bisa digunakan ke perdata. Contoh, hibah dalam KUH perdata, hibah suami istri nggak boleh. Pertanyaannya, kalau diinterpretasi, interpretasi apakah yang akan digunakan? Kalau kita balikkan atau kita perbandingkan ke apakah jual beli suami istri boleh? Tadi kan hibah suami istri nggak boleh. Lalu pertanyaannya, bolehkah jual beli antara suami istri? Kemudian pertanyaannya, interpretasi mana yang bisa digunakan dari interpretasi yang Bapak sampaikan tadi? Mohon Pak, saya tambahkan, menurut saya tidak semua interpretasi yang dikenal dalam doktrin bisa digunakan ke perdata. Atau sebaliknya bisa digunakan ke pidana. Yang ke perdata, contoh seperti yang saya sampaikan tadi, hibah suami istri 1898 ke perdata tidak dibenarkan. Suami istri lalu jual beli bagaimana? Otomatis karena hibah tidak boleh antara suami istri, walaupun dalam KUH perdata tidak diatur mengenai larangan jual beli suami istri, dengan menggunakan analogi, interpretasi analogi, maka jual beli suami istri pun tidak dibenarkan. Itu salah satu menurut saya Pak. Jadi analogi hanya dapat digunakan ke perdata. Itu jelas dan tegas. Analogi tidak bisa digunakan ke pidana. 362 contohnya. Pencurian yang tadinya menunjuk kepada barang yang berwujud. Lalu timbul pertanyaan. Ada pencurian listrik. Itu tidak analogi, tapi teleologi. Dan yang dihubungkan dengan interpretasi autentik. Jadi menurut saya
menambahkan yang Pak narasumber sampaikan tadi, interpretasi yang dikenal dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum tidak semua bisa digunakan ke pidana dan juga tidak semua, tetapi hanya beberapa interpretasi melihat kepada sifat daripada kasusnya. Untuk pidana jelas beda dengan perdata. Perdata bisa menggunakan analogi, pidana tidak bisa. Pidana bisa menggunakan teleologi dan otentik. Kalau perdata itu artinya hanya analogi. Begitu menurut saya. Terima kasih, Pak. Menyangkut warisan tadi, Pak, itu saya kira bukan interpretasi. Bukan interpretasi. Perempuan di suku Batak tidak menjadi ahli waris, itu memang hukum adatnya. Tapi dalam perkembangan hukum dan dinamika hukum, kita sudah punya beberapa jurisprudensi yang tadinya lahir di Tanah Karo. Tahun 60, 61, 63 ada jurisprudensi itu bahwa laki dan perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Sehingga ketika seorang suami istri hanya punya anak perempuan, tetap ketika budal terbuka, bapak dan ibunya meninggal, maka si anak perempuan tetap jadi ahli waris. Karena sudah jurisprudensi yang sifatnya menjadi hukum nasional. Begitu, Pak. Terima kasih. Ini, Pak, tambahan aja, Pak. Terima kasih, Pak. Ada tambahan dari Pak Yani? Terima kasih. Saya hanya menyimpulkan dari beberapa pendapat yang sudah baik ini. Cuma pertanyaan dari yang terpelajar Profesor Sahwan, apakah batasannya dan beda penafsiran pidana dengan perdata? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pidana ujungnya itu nestapa atau penderitaan. Oleh karena itu batasannya harus tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, penafsiran yang melanggar legalitas di pasal 1 KUHP, tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali ada undang-undang yang mengaturnya, dan penafsiran yang bersifat analogi, memperluas atau ekstensif itu dilarang. Tetapi dalam perkembangannya, perluasan penafsiran bisa diterobos dengan penghalusan penafsiran, seperti kasus listrik dan sebagainya. Pertanyaan yang kedua, yang belum dijawab dalam diskusi ini, bagaimana menghadapi perbedaan tafsir? Tentunya hadirkan aja ahli tafsir. Ya, jadi pedoman ahli tafsir itu yang dijadikan rujukan. Terus bagaimana kalau penafsiran itu mendapatkan dua aliran? Jadi biarkan nanti menjadi kesatuan. Dan sampai sekarang dari penafsiran itu Mahkamah Agung dan sistem hukum kita masih tetap alirannya dua terus yang tidak bisa disatukan. Misalnya, apakah hanya suatu perkawinan menurut agama, tata cara agama dan kepercayaan, atau harus dicatatkan dulu sampai sekarang dua aliran. Apakah sahnya jual beli tanah harus di depan notaris PPAT atau sah menurut hukum adat? Tetap dua aliran. Apalagi di perkara-perkara hukum niaga. Kalau terjadi perbedaan tafsir mengkristal, nanti ada kesatuan hukum berdasarkan sema-sema, itulah yang diikutin oleh para hakim. Terima kasih ya. Ya, demikian tambahan dari Pak Kurniayani. Tetapi dalam kesempatan ini kami tetap mengharapkan dari PN, Pengadilan Negeri, bagaimana? Apa memang sudah memahami tentang masalah penafsiran dan konstruksi hukum dalam rangka penemuan hukum ini?
Atau bagaimana? Cukup? Karena waktu sekarang menunjukkan pukul. Ya, silakan. Agak maju Baik. lah, Pak, biar masuk kamera. Terima kasih. Ada satu hal lagi yang perlu kita cermati di dalam penafsiran ini, yaitu penafsiran secara holistik. Nah, ini pembaharuan hukum kita, bagaimana memaknai pembaharuan hukum kita itu dalam konteks penafsiran holistik itu. Nah, penafsiran holistik itu kan dipahami bahwa kita harus memahami secara utuh jiwa naskah dari suatu undang-undang itu, dari suatu peraturan itu. Nah, kalau kita sudah memahami secara utuh, secara kejiwaan jiwa undang-undang itu, ya mudah-mudahan kita tidak salah dalam melakukan penafsiran-penafsiran itu. Jadi jiwa secara utuh mengenai peraturan perundang-undang itu memang harus kita kaitkan di dalam melakukan suatu penafsiran. Nah, inilah yang saya tadi juga ingin saya tanyakan, bagaimana terjadi perbedaan-perbedaan penafsiran itu. Nah, perbedaan penafsiran itu ya karena mungkin para pakar-pakar hukum itu ya dia memaknai dari aliran-aliran yang berbeda. Contoh ketika kasus, masih ingat kita kasus Bank Senturi yang menyatakan bahwa dibawa ke lembaga legislatif waktu itu, dia mengatakan bahwa ada tindak pidana di situ. Kata DPR RI dengan opsi C. Sementara pakar-pakar hukum masih berdebat soal tidak ada tindak pidana. Nah, itu kan karena ada perbedaan-perbedaan aliran di dalam melakukan suatu penafsiran. Nah, oleh karena itu di dalam proses penafsiran, kita sangat tertarik dengan penafsiran secara holistik ini. Kita harus memaknai secara utuh jiwa dari peraturan perundang-undangan itu. Ini tambahan sedikit dari saya. Makasih. Ya, Jiwa Rocky Gerung yang masuk tadi sama Bapak Guru Besar kita. Silakan dijawab. Rocky Gerung yang masuk. Saya rasa apa yang disampaikan oleh rekan-rekan hakim tinggi tadi bukan berbentuk pertanyaan, tetapi adalah berbentuk pernyataan. Jadi kami sangat menghargai sekali pendapat rekan-rekan tadi, khususnya Pak Sahlan. Ada satu metode lagi penafsiran, yaitu penafsiran holistik. Saya pikir holistik ini pengobatan, Pak. Saya yang sering dengar masalah holistik ini pengobatan holistik. Ya. 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 Sepertinya para rekan-rekan dari PN ini tidak begitu tertarik dengan masalah apa ini penafsiran ini. Kami memaklumi, seperti yang saya sampaikan tadi, ilmu penafsiran ini adalah ilmu setengah dewa. Ini orang-orang tertentu yang bisa melakukan ini. Dan biasanya ini dipertanyakan di seleksi calon hakim agung. Ya, nanti ini Pak Ajis ini yang ikut nanti seleksi tahap 3 calon hakim agung nanti, kami harapkan ini mendalami tentang masalah penafsiran ini. Saya berapa kali ikut seleksi calon hakim agung ini, selalu ini tanyakan masalah penafsiran ini. Dan jadi harus benar-benar banyak membaca buku tentang penafsiran ini. Sulit, Pak. Masalah penafsiran ini ilmu setengah dewa nih. Pak Profesor Sahlan nanti yang akan memberikan kuliah khusus nanti kepada kita ini. Demikian, bagaimana kita tutup? Ada saya tambahkan sedikit. Mike. Saya antar saja demi cepatnya. Masih hormat. Terima kasih, Bang. Ini kesempatan terakhir mungkin, karena dalam struktur tugas kita di sini tentu harus ada
dan sudah ada diperintahkan ada notulen. Jadi bagusnya kita beri kesimpulan atas materi yang disampaikan oleh penyaji sehingga notulennya ada pertanggungjawabannya untuk setiap kegiatan. Jadi tidak seperti ini tidak ada kesimpulan, masing-masing punya ilmu sendiri-sendiri. Kalau bisa kita sepakatilah bagaimana responding itu, bagaimana resider itu bisa diterapkan di dalam penerapan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke peradilan. Sampai sekarang sudah ada kesimpulan belum? Nah itu, jadi saya pikir masih belum ada ketegasan satu pendapat dalam hal materi yang disampaikan oleh penyaji. Terima kasih. Saya kira kalau untuk di notulen tentu nanti setelah diketik dengan bagus disempurnakan baru bisa dilakukan. Tidak mungkin juga dia membuat suatu kesimpulan sendiri, ya. Tapi ya, itulah nanti kita sepakati di tempat yang berbeda saja kira. Menyangkut tadi Pak Sormin, saya kira Pak Sormin tadi bertanya tentang suatu perkara yang ada di PT ini. Jadi tidak logis kalau kita bahas sampai mendetail, karena itu menyangkut ada perkaranya Pak. Jadi nanti ketahuan nanti kita berdiskusi di ruangan lebih cocok saya kira. Nah Pak Sahlan, saya sampaikan terima kasih. Baru saya tahu bahwa ada penafsiran holistik, karena begitu saya membuka Google dari seminggu yang lalu, kok tidak ada penafsiran holistik gitu loh Pak. Ini penemuan baru ini. Nah ini perlu akan dikembangkan. Nanti saya pelajari. Karena saya menemukan di sini ada penafsiran-penafsiran. Ada 11 dari gramatikal, historis, undang-undang, dan segalanya itu futuris. Nggak ada yang holistik. Tapi nanti saya akan cari lagi apa itu holistik. Nah mengenai penafsiran, memang sulit untuk disatukan. Karena apa? Karena kita berbeda sudut pandang. Ya, kita berbeda sudut pandang. Kita waktu mahasiswa itu terkenal istilah, kalau dua orang hukum berdiskusi, maka ada 3 pendapat yang akan muncul. Nah, itu dari situ. Dan penafsiran yang seperti itulah makanya dalam hal penafsiran dari ajas-ajas, metode dan kegunaan daripada dasar hukum daripada suatu penafsiran itu, memang benar penafsiran itu adalah menafsirkan hukum-hukum yang ada yang masih berlaku di dalam masyarakat. Nah, untuk itu tentu tergantung kepada orang yang menafsirkan. Hasilnya seperti apa, sama seperti yang Bapak sampaikan tadi, berbeda. Penafsiran itu selalu berbeda. Kalau saya search di Google barusan itu, bahwa penafsiran itu nanti tergantung kepada kepentingan orang yang menafsirkan, begitu. Jadi ada ininya, ya tergantung kepada si A menafsirkannya untuk kepentingannya apa, maka dia tafsirkan seperti ini. Kepentingannya si B seperti ini, maka dia tafsirkan seperti itu. Tapi itu kan bukan penafsiran hukum. Nah, yang dimaksudkan di sini tentu sesuai dengan ajas-ajas dan logika berpikir di dalam penafsiran hukum. Itu saya kira saya cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber Bapak Saman Girsang SHM HUM yang telah menyampaikan makalahnya, dan juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh hakim, rekan-rekan dari Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang telah mengikuti acara ini dengan baik, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan hakim tinggi yang telah memberikan masukan yang sangat bagus dalam kesempatan diskusi kita ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber tadi bermanfaat pada kita semuanya untuk menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan kita untuk bekal kita dalam menjalankan tugas sehari-hari. Demikian kami sampaikan, dan pembinaan
pada hari ini, hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 kami nyatakan selesai. Dan untuk itu acara ini kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kita ucapkan dengan memberikan aplaus kepada Bapak Sahman Girsang, Sarjana Hukum Magister Humaniora, dan Bapak Syamsul Bahri, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang telah memandu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab dengan sangat baik. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah bersama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri sebagai tanda berakhirnya kegiatan ini. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan acara ini nantinya menambah kompetensi bagi kita semua. Saya Souci selaku pembawa acara pamit undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.